perkenalkan, nama saya Rizky Merung, mahasiswa semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Manado. Saat ini saya akan menjelaskan tentang iman Kristen dan iptek. Yang pertama, pengertian iman. Iman adalah suatu keyakinan sentral yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injil atau kabar baik. Kita harus berdoa untuk memiliki iman dan supaya iman kita bertumbuh. Menurut Yesus, iman merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan dari Dia yang ia percaya. Iman juga disebut pekerjaan jiwa yang dengannya kita merasa pasti akan keberadaan dan kebenaran dari suatu yang tidak ada di depan kita. Yang kedua, pengertian iptek. Iptek merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Pusat informasi merupakan pengembangan dari museum dan mempunyai fungsi sejenis dengan pusat iptek, dengan lingkup kegiatan yang lebih kecil. Sebuah fasilitas pendidikan seperti museum atau Science and Technology Center mewadahi segala kegiatan yang berhubungan dengan penyampaian informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Misi dan kegiatan untuk pendidikan dari suatu museum tidak lagi sekedar memberikan informasi sejarah, tetapi lebih dari itu berusaha memberikan pandangan baru kepada masyarakat tentang masa sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga, sikap hidup Kristen. A. Bersabar menanti kedatangan Tuhan, Yakobus 5 ayat 7-8. B. Jangan bersungut dan saling menyalahkan, Yakobus 5 ayat 9. Dan C. Bersabar. Yang keempat, hubungan iman Kristen dan iptek. Bidang pertama, bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan juga ditemukan beberapa dampak dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Dampak positif yang dihasilkan adalah adanya media massa dan media elektronik yang menjadi alat untuk menjadi sumber ilmu dan pendidikan, muncul metode pembelajaran yang baru, dan yang memudahkan pelajar dan guru dalam proses pembelajaran. Tetapi ada juga dampak negatifnya, yaitu pelajar jadi malas untuk membaca dan belajar serta banyaknya pelanggaran asusila yang terjadi dan adanya penyalahgunaan pengetahuan untuk keuntungan diri sendiri. Bidang yang kedua yaitu bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi terdapat dampak positif yang dihasilkan, yaitu adanya informasi yang tersebar dengan cepat dan dapat berkomunikasi dengan jarak jauh dengan waktu yang sama, serta mencari informasi dengan cepat dan tepat. Dampak negatifnya adalah kelebihan informasi dan hilangnya privasi orang karena dengan teknologi semua bisa diakses. Bidang yang ketiga yaitu bidang ekonomi dan industri. Dalam bidang ekonomi dan industri, terdapat beberapa dampak, yaitu dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk, serta produksi barang yang semakin cepat dan benar. Dampak negatifnya yaitu terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja dan meningkatnya taraf pengangguran, meningkatnya polusi dan limbah pabrik yang dapat dicemari lingkungan sekitar. Bidang yang keempat yaitu bidang sosial dan budaya. Sikap konsumerisme, individualisme, dan merosotnya mental menjadi salah satu dampak yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan terhadap bidang sosial dan budaya. Salah satunya juga dapat menghilangkan sikap gotong royong yang menjadi tradisi manusia dan akan menyebabkan kesenjangan sosial pada masyarakat. Demikian penjelasan tentang iman Kristen dan iptek. Terima kasih.